Dan yang paling menarik, ini ada perkembangan dari ahli yang katanya ahli, ya, yang disebut ahli digital forensik. Pada saat gelar pendapat khusus di Barreskrim, dia mengakui dia bukan ahli analog. Jadi kalau dia sendiri dihadirkan, makan tuh kata-katanya. Buat apa dia dihadirkan untuk sebuah bukti yang sifatnya analog? Jadi dia tidak berhak untuk menjadi ahli dalam kasus di Polda Metro Jaya. Kalau itu dipaksakan lucu. Dan dia waktu itu di Barreskrim, sebenarnya kami waktu itu bisa menolaknya karena dia tidak mendapatkan surat tugas. Kami, saya, Dr. Ismon, Dr. Tifa, Dr. Taufik, itu ada di surat tugas yang diserahkan kepada Karwasidik. Ahli digital forensik yang katanya ahli itu tidak mendapatkan surat tugas, jadi dia harusnya bisa ditendang keluar. Tapi atas kebaikan hati kami tidak menendang keluar. Kenapa? Kami ingin mendengar apa paparan keahliannya. Ternyata ini fakta, teman-teman. Dan ini bisa ditanyakan kepada Karwasidik dan seluruh peserta gelar. Tidak ada satupun presentasi ilmiah yang ada. Dia bahkan melakukan ad hominem, menyerang secara pribadi Dr. Resmond, menyerang saya, menyerang teman-teman. Jadi kualitasnya sangat-sangat diragukan yang katanya ahli itu tadi. Ya, kalau itu mau dilakukan. Jadi saya menyebutnya dia ahli sastra. Kenapa ahli sastra? Hanya bisa omong-omong saja. Ya, itu faktor yang pertama kalau itu. Nah, ini tadi yang sudah dibocorin oleh Pak Sam. Yang kedua sekarang, lebih berkembang dari tadi yang sudah disampaikan Pak Adi Salvarila. Terima kasih. Jadi saya nggak perlu ulangi. Karena kami terus bertanyakan kemarin, ini kan buktinya harus analog, harus ada bukti asli. Hari ini, Senin, 14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bundel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu ada dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Masya Allah. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Diulang lagi. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu nanti di pengadilan baru ditunjukkan. Tapi saya tidak mau hanya omong-omong, saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini bukan cuma omong-omong seperti biasa, ya. Ada 5 bundel, sekali lagi, ada 5 bundel ijazah plus transkrip nilai asli dari UGM, Universitas Gadjah Mada, bukan UPP, Universitas Pasar Pojok Pramuka, ya. Yang diserahkan secara baik, berjiwa nasionalis oleh kakak-kakak kelas saya, karena saya angkatan saya lulus 91, beliau itu angkatan 85, dan tidak hanya dari Fakultas Kehutanan, ada juga fakultas lain, tapi tahunnya sama, lulus 85, semuanya asli. Dan apa bedanya? Ternyata perbedaannya sangat tajam dengan yang disebut ijazah miliknya Joko Widodo. Apa ketajamannya? Ini baru saya katakan. Saya sedikit contoh saja pakai ijazah saya sedikit, ya. Ini ijazah asli saya. Ya, sebelah kanan kenapa buat gitu? Ini nanti ada analisisnya, analisis saya. Ini ijazah saya tahun 91, 6 tahun setelah ijazah 85. Yang pertama, di sini harus diperhatikan, ada yang namanya watermark di seluruh bidang ijazah yang dicetak di kertas. Ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Jadi di situ ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Tidak ada di ijazah ini. Clear. Tidak ada. Jadi watermark itu penting sekali. Ya. Saya sampaikan bukti ini semacam yang disampaikan Dr. Tifa kemarin sore, ya. Tapi tetap saya dengan Dr. Tifa tidak atau belum menunjukkan yang lembar aslinya dulu, karena itu akan di pengadilan. Tapi kami tunjukkan analisis. Yang kedua, ada yang namanya emboss. Itu dikatakan juga di review oleh Dr. Tifa. Embossnya ada di mana?
Nanti saya ceritakan embosnya. Jadi embos itu adalah logo Universitas Gadjah Mada. Dan itu tidak bisa dibuat di pasar pramuka. Nggak mungkin. Ada embos yang ada di situ, nembus sampai belakang. Yang ketiga, ada benang kertasnya. Jadi kertas ini genuine. Ada benang kertasnya. Saya bisa tunjukkan di ijazah asli milik saya. Mohon maaf kalau Anda lihat nama saya kok tidak mirip ya. Kok di situ terbaca Suryo Udoro. Kan saya Suryo Noto Dibrojo. Iya, Bapak Ibu, saya mendapatkan pergantian nama dari Roy Suryo Udoro menjadi KRT Roy Suryo Noto Dibrojo. Asli juga itu. Dari Keraton Pakualaman. Keraton Pakualaman dan Keraton Jogja gelarnya tidak bisa dibeli. Asli. Lain dengan seseorang dari pasar pramuka yang tiba-tiba jadi KPH. Kanjeng Pangeran Haryo. Pangeran Haryo dari mana dia? Ya, atau ada orang yang tiba-tiba namanya Pangeran Mangkubumi. Pangeran dari mana dia? Ya, nah itu ya. Jadi jangan menyoal soal nama. Yang ketiga, ada logo di tengah dengan tinta tertentu. Yang tinta itu unik. Kadang-kadang tinta itu tembus sampai belakang kalau yang di aslinya. Karena tinta itu terbuat dari barang yang mahal. Itulah kalau ijazah asli. Dan yang kelima, ijazah saya sudah tidak ada. Tetapi di ijazah tahun sampai dengan tahun 85 memang masih ada yang namanya meterai. Meterainya nilainya tertentu. Kalau nilainya salah berarti ijazahnya palsu. Tahun 85 nilai dan warna meterainya adalah saya sembunyikan dulu untuk bukti nanti di pengadilan. Nah, jadi teman-teman, ada 5 kategori perbedaan ijazah asli milik 5 bundel sahabat-sahabat, maaf, kakak-kakak kelas saya alma mater yang se-alma mater Gadjah Mada, yang sekali lagi terima kasih kakak-kakakku. Anda telah benar-benar dan ini undangan juga terbuka untuk semua aktivis, semua alumnus Universitas Gadjah Mada. Silakan kalau Anda ingin menyerahkan itu, boleh ke kuasa hukum, boleh ke kami, boleh ke Dr. Resmond atau juga ke Dr. Tima. Ya, itu kami akan simpan sebaik-baiknya dan kami akan rawat sebaik-baiknya. Nah, sesuai dengan janji saya kepada mereka, saya lakukan juga uji ELA. Jadi ini sekaligus jawaban teman-teman semua. Ada seorang yang katanya ahli, tapi tidak bisa mengatakan, dia hanya nggak bisa aja pakai ELA, tapi dia bilang ELA tuh nggak bisa untuk uji digital. Mas, ngaku aja kamu nggak bisa ELA. Topi merah itu adik kelas saya, ya. Itu pun bisa melakukan ELA. Gitu loh. Error level analysis. Error level analysis itu artinya apa, teman-teman? Karena kita menguji ijazah atau apapun, kan? Kalau itu terdapat rekayasa atau terdapat penambahan, itu akan error pada bidang gambarnya. Tolong perhatikan ijazah saya ini, teman-teman semua. Ini adalah ada tulisan ijazah. Kalau di ELA, di sini masih ada sisa tulisan IJA, masih ada. Masih ada juga logo UGM. Masih ada juga bagian foto saya. Masih ada juga tanda tangan dari rektor. Masih ada juga watermark, embossnya sebenarnya masih ada. Di ELA kelihatan. Inilah ijazah yang disebut milik Joko Widodo di tahun 85. Kelihatan nggak bedanya, teman-teman semua? Ini gambar jelas yang masih ada tulisannya. Ini kita cari tulisan ijazah aja nggak ketemu, logo aja nggak ketemu, bahkan mana nggak ketemu. Artinya ini adalah gambar yang sudah hasil rekayasa. Pak intelijen Pak Rajasa sangat paham. Ini adalah ijazah saya secara full. Kalau secara ELA masih. Nah, maaf, gini sekali. Jelas sekali, bahkan legislasi aja masih kelihatan. Ini tulisan ijazah, ini logo, ini foto saya ada di sini. Sekarang ini miliknya Joko Widodo. Mana ada kelihatan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sama sekali. Gerak kayak orangnya. Nggak, ya, kita nggak ada minum. Tapi artinya tidak ada. Dan hasil analisis ELA ini
saya pertanggungjawabkan kepada dunia akhirat. Allahu Akbar. Tidak ada hasil pada lembar yang disebut miliknya Joko Widodo. Tidak otentik. Tidak otentik. Dan bukan hanya identik. Dan saya sudah mohon izin kepada yang bersangkutan. Saya tidak tampilkan aslinya, tapi saya tampilkan analisis ELA-nya. Ini adalah ijazah asli angkatan 85 Fakultas Kehutanan seangkatan dengan Joko Widodo. Ada semuanya. Masih kelihatan. Tulisan ijazahnya ada, bekas logonya ada, kemudian watermarknya juga masih ada. Ya, yang 5 juga sama. Yang 4 lainnya juga sama. Aslinya ada. Jadi saya tidak hanya berani menunjukkan analisisnya, saya tidak hanya berani menunjukkan digitalnya, analognya ada, dan ijazah itu asli semuanya, diserahkan langsung oleh masing-masing yang bersangkutan kepada kami, ya, dan itu siap untuk dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ini adalah bendel bukti yang menambah, jadi tidak mengurangi, Pak. Menambah bukti yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal Fadila. Dan bukti-bukti ini siap untuk dibawa juga ke Bariskim. Ya, oke ya. Nah, kemudian sedikit sebelum nanti Pak Kolonel Chandra Rajasa bisa menyampaikan, saya pun tidak hanya omong-omong. Saya terjun langsung ke pasar Pramuka. Buktinya ada di salah satu TV nanti malam. Tayangannya namanya Dipo Investigasi. Nah, dan akan saya presentasikan lusa di acara namanya Rakyat Bersuara, ya, bersama Dr. Tifa dan bersama Dr. Taufik. Ya, itu kami akan cerita detail banget soal ini. Artinya Pak, nanti Pak jelaskan. Saya juga sudah mendapatkan bukti temuan yang namanya, saya sulit menyebutnya profesor ya, karena profesor kok hanya 2 bulan. Dia dapat profesor itu 2 bulan dan itu dia ngaku sendiri. Dari tukang sapu jadi profesor. Profesornya hanya 2 bulan. Ya. Nah itu, yang itu pun kalau di halaman Dikti, di website Dikti itu juga gak jelas. Karena katanya S2-nya di bukan Pasar Pramuka, tapi di Mustafa Beragama, tapi ada yang nyebut S2-nya di kampus lain. Jadi gak jelas itu ya sekolahnya. Dan dia jelas betul masih menyelenggarakan acara halal bihalal di belakang Pasar Pojok Pramuka. Jadi bohong kalau dia mengatakan dia tidak pernah lagi ke Pasar Pramuka sejak tahun 2022. 2002. Dia masih 1 Mei 2025. Jadi masih beberapa hari yang lalu menyelenggarakan. Dan menariknya, di antara orang-orang yang datang itu pasti 5 diantaranya terlibat dengan pembuatan ijazah palsu ini. Clear.